kita lolos, belum tentu kita lolos sampai tahapan akhir. Jadi kalian jangan takut lulus dulu gitu. Jadi tips dari aku, jangan takut lulus dulu untuk nge-apply kerja, coba dulu aja. Halo semua, kembali lagi di Ayana Official. Di video kali ini aku bakal sharing, mau berbagi tips kepada teman-teman atau adik-adik yang sekarang baru lulus kuliah atau lulus SMK dan berniat untuk mencari kerja. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian untuk tips mencari kerjanya. Nah, ini kan untuk mencari kerja ini memang di era sekarang memang lumayan bersaing untuk merebut peluang kerja atau lowongan-lowongan kerja. Nah, di Ayana Official aku bakal coba sharing sedikit tentang pengalaman-pengalaman aku dalam mencari kerja. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol cantik aja sih untuk sharing-sharing ini. Jadi memang kita di era sekarang, apalagi menghadapi perubahan global ini, kita harus memang menyiapkan skill untuk diri sendiri. Jadi adik-adik sekalian, kalau misalkan kalian yang masih kuliah dan tingkat akhir atau baru masuk kuliah, tolong deh kita benar-benar berjuang untuk menambah skill di diri kita. Karena apa? Karena ternyata di dunia kerja itu tidak hanya sebatas pintar akademis atau IPK. Jadi memang kita sendiri harus mempunyai skill khusus. Skill apa yang dimaksud? Misalkan bahasa atau skill komunikasi, bagaimana public speaking di depan orang. Jadi itu semua sangat berguna di dunia kerja nyata gitu. Nah, pada zaman kuliah kita juga mungkin ada beberapa program kuliah yang ada seperti program KKN atau kerja magang. Nah, itu adik-adik kalau bisa dicoba ikuti, karena itu merupakan simulasi ketika kita akan bekerja di suatu perusahaan atau di suatu instansi. Jadi itu sangat berguna loh, sangat membantu kita dalam mempersiapkan kerja di dunia nyata. Nah, di sini aku berbagi tips gimana sih cara kita agar tidak berlama-lama nganggur atau bisa lebih cepat gitu dapat kerjanya dari lulus. Bahkan adik-adik bisa mencoba mencari kerja itu mulai searching, mencari informasi di awal-awal. Jadi belum lulus pun nggak ada salahnya kalau kita mulai mencari informasi lowongan-lowongan pekerjaan ya. Nah, di sini persiapan masuk kerja itu, pertama tips dari aku adalah kalian tentukan dulu nih tujuan kalian bekerja itu apa. Jadi maksud aku di sini ada orang yang ingin mendapatkan kerja atau begitu dia lulus dia harus menargetkan kerja karena itu untuk menyambung hidupnya. Jadi untuk menyambung hidup itu artinya pendapatan itu digunakan memang untuk makan sehari-hari, untuk bertahan hidup. Nah, itu harus ditentukan dulu kategorinya. Kalian termasuk yang mana? Atau termasuk yang kategori kedua nih, yaitu untuk meniti karir. Jadi kalau meniti karir, cenderung seseorang itu lebih memilih sesuai jurusannya, sesuai passionnya. Jadi mereka mempunyai kategori-kategori khusus untuk ingin mendapatkan kerja. Misalkan, oh saya jurusan politik, saya ingin bekerjanya yang sealur politik, misalkan seperti itu. Nah, saya lulusan sains, maka saya ingin bekerja di sains. Nah, artinya kalau kalian termasuk orang yang yang kategori ini, berarti kalian mencari kerja untuk meniti karir, untuk mencapai sesuatu cita-cita di akhir itu. Misalkan ingin jadi dosen. Nah, artinya alurnya itu memang harus ditekuni agar mencapai jadi dosen gitu. Nah, kalau untuk kategori yang pertama tadi itu untuk menyambung hidup. Nah, itu orang yang terkategori untuk menyambung hidup itu cenderung tidak pilih-pilih pekerjaan. Jadi semuanya dicoba aja, toh itu menjadi pengalaman kalian juga, bisa untuk meningkatkan kemampuan, menambah skill, menambah ilmu kalian. Nah, di samping juga tetap mendapatkan income gitu. Nah, itu untuk meningkatkan kualitas diri kalian. Jadi tips dari aku yang pertama adalah kalian tentukan dulu tujuan kalian bekerja, untuk menyambung hidup atau untuk meniti karir, untuk mencapai suatu cita-cita yang kalian harapkan dari dulunya. Oke, tips yang kedua dari aku adalah kalian harus hilangkan gengsi. Maksudnya hilangkan gengsi ini adalah
Kalau kalian sudah terjun di suatu perusahaan atau udah melamar pekerjaan, apapun posisinya, apapun jabatannya, apapun job desk-nya, asalkan halal ya, maksudnya jangan terlalu misalkan di mata orang-orang, ih kok dia jadi itu doang gitu misalkan. Nah itu mungkin disingkirkan dulu, karena ketika kalian masih merasa ada rasa gengsi di diri itu, maka kita cenderung selalu ingin menolak pekerjaan. Semuanya ngerasa nggak cocok. Padahal di diri sendiri sudah mempunyai kategori yang sendiri nih, wah gue nggak mau jadi itu. Nah kalau menurut aku, tips dari aku itu hilangkan rasa gengsi. Nah lalu yang ketiga, tips dari aku, grab sebanyak-banyaknya informasi peluang pekerjaan. Nah kalian coba apply deh semuanya tanpa pilih-pilih dulu ya, karena gini, kalau aku sendiri prinsipnya, ketika kita sudah apply dan melewati tes beberapa tahapan, kan kita mengikuti tes itu kan gak hanya administrasi aja, bahkan bisa 10 tes sampai akhir dari wawancara segala macam, tes kesehatan. Jadi kita lolos pun belum tentu kita lolos sampai tahapan akhir. Jadi kalian jangan takut lulus dulu gitu. Jadi tips dari aku, jangan takut lulus dulu untuk nge-apply kerja, coba dulu aja. Kalau memang ternyata enggak, itu bukan bidang aku, berarti kalian nganggap aja kalau apply tersebut adalah untuk uji coba, untuk menguji kemampuan dan mengukur kemampuan kalian dalam mengapply pekerjaan. Kalau bisa informasi ini, kalau bisa kalian sudah apply, kurangi untuk nge-share ke orang-orang. Karena apa? Karena itu akan mengecilkan peluang dari kalian diterima, karena semakin banyak yang apply di posisi yang sama, pastinya peluang kalian sendiri akan berkurang gitu, karena sudah banyak yang mengapply juga. Jadi grab informasi sebanyak-banyaknya dan langsung action, jangan keburu di share dulu tapi kalian belum apa-apa. Nah menurut aku tidak menyarankan itu ya. Yang keempat, kalian harus berani merantau. Jadi semua kadang pekerjaan yang kita apply itu tidak hanya ideal, kita hanya ingin di daerah kita aja gitu. Nah menurut aku kalian semua harus siap merantau dimanapun lowongan itu berada. Di seluruh Indonesia kalian harus siap untuk apply dan juga melakukan tes, bahkan disuruh pindah ke sana. Karena salah satu pertanyaan dari wawancara adalah, apakah kamu bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia? Nah ini pertanyaan bisa jadi jebakan untuk kita. Artinya sebenarnya perusahaan itu belum tentu akan menyebarkan kita, tapi dia ingin melihat kefleksibelan kita, kegigihan kita, apakah kita berani untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Namanya juga mengabdi, pastilah ditempatkan di seluruh Indonesia. Kalian harus mantap jawab bisa. Nah jadi harus siap jadi anak rantau ya. Lalu yang kelima adalah kalian harus latihan tes psikotes. Itu sekarang banyak ya buku-buku TPA, buku-buku skill-skill lainnya, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu bisa dipelajari. Jadi sembari mengisi waktu, kan kita nih baru lulus nih, jadi kan belum menerima pekerjaan. Nah cobalah isi waktu kalian dengan rajin mengisi, anggap aja iseng gitu, mengisi soal-soal psikotes yang banyak di online juga. Jadi kadang kalau kita nggak punya uang nih buat beli buku psikotesnya, sekarang banyak kok yang free bisa di-download di Google. Tips yang keenam adalah coba cari pekerjaan outsourcing. Outsourcing ini adalah sebuah lembaga, banyak sih lembaga-lembaga, ada yang bernaung di perusahaan-perusahaan swasta, itu berupa perusahaan yang bergerak untuk mengelola SDM. Jadi mereka merekrut beberapa banyak SDM nih dengan status kontrak atau outsourcing. Nah, kenapa aku sarankan ini juga? Karena peluang untuk mendaftar di outsourcing itu lebih besar dibanding kita mengharapkan untuk menjadi pegawai. Nah, bagi teman-teman yang memang ingin langsung dapat kerja, coba deh cari perusahaan-perusahaan outsourcing yang menerima. Kadang outsourcing itu semua bidang pekerjaan dia terima ya, even itu security, cleaning service, sampai dokter, itu dia menerima semuanya. Nanti penempatannya sesuai kebutuhannya. Jadi gini simulasinya, ada suatu perusahaan, dia adalah bergerak di pengelolaan SDM. Jadi artinya kerjaan si perusahaan itu adalah merekrut orang-orang yang baru lulus, direkrut. Itu semua bidang biasanya
nanti dia akan keep nih SDM ini. Ketika dia mendapatkan project gitu di suatu perusahaan, entah itu customer service, sebagai customer service, atau sebagai agent, atau sebagai apapun, nanti ketika dibutuhkan, maka perusahaan itu akan memanggil kita lagi nih kalau kita emang udah lolos ya. Jadi kayak kita itu dipekerjakan di perusahaan lain, tapi bernaungnya di sebuah perusahaan outsourcing tadi. Nah itu menurut aku tips yang paling cepat dapat kerja juga ya, dan itu rekrutmennya setiap hari teman-teman. Jadi setiap hari dia selalu buka lowongan, kita langsung datang aja bawa CV, siapkan diri, pakai pakaian yang rapi. Nah itu biasanya langsung ada. Jadi agak berbeda dengan perusahaan yang untuk rekrut langsung jadi pegawai, itu memang ada batch dan floaternya, jadi ada waktu-waktu rekrutmennya. Tapi kalau untuk yang outsourcing tiap hari pun bisa, jadi langsung walk in interview gitu, kita langsung datang aja ke perusahaan itu. Nah kenapa aku menyarankan cari outsourcing ini? Kadang kan memang ada yang, wah gue gak mau nih jadi pegawai kontrak, gue maunya pegawai tetap. Betul, semua orang juga ingin begitu. Nah makanya tadi aku bilang, kalian kategori yang untuk menyambung hidup atau termasuk yang ingin meniti karir. Kalau meniti karir, ya mungkin harus profesionis, ikuti jalannya untuk mencapai cita-cita. Tapi kalau yang penting gue dapet income, nah boleh dicoba, itu paling cepat. Toh itu anggap aja menjadi batu loncatan untuk kita menambah pengalaman kita, supaya skill kita juga bertambah, kita juga makin dewasa, makin mapan. Dan ketika kita sudah selesai di perusahaan itu, misalkan ada pekerjaan lebih baik, kan pengalaman kita bisa dijual ke perusahaan yang lain. Kalau kita sudah pernah bekerja di ABC, jadi nambah pengalaman di CV juga ya. Itu menurut aku, selain kita dapat gaji, kita dapat pengalaman, kita nggak nganggur, jadi lebih produktif juga kita sebagai milenial ini ya, daripada kita tiduran aja di rumah nunggu diterima gitu. Jadi mending kita besarkan peluang keterterimaan di perusahaan. Tips selanjutnya adalah kita bisa mengikuti job fair. Jadi banyak nih job fair yang kadang ada terbuka umum nih besar. Kalau di Jakarta bisa di JCC, nah bisa juga kadang di Mangga 2. Nah bahkan sekarang job fair itu bekerja sama dengan kampus-kampus. Jadi kalian bisa cari informasi sebanyak-banyaknya, job fair mana yang buka. Kalau misalkan dia bekerja dengan kampus-kampus, nah itu memperbesar peluang kalian diterima karena dia sudah ada kerjasama dengan kampus tersebut. Artinya sudah ada referensi dari kampus itu lebih mantap lagi sih. Jadi kalian harus buka dulu terus informasinya, sekarang udah open banyak di internet. Lalu tips selanjutnya adalah kalian bisa memanfaatkan aplikasi lowongan kerja. Sekarang banyak banget, mulai dari Jobstreet, JobsDB, terus ada LinkedIn, itu bisa semua kalian manfaatkan loh. Jadi dengan seiring berkembangnya teknologi ini, please banget tolong melek teknologi, tolong pakai aplikasi itu free semua, kalian bisa memanfaatkan itu. Jadi harus belajar ya, karena kalau kalian nggak melek teknologi kayak zaman dulu dong, kalau ada berita informasi tentang lowongan kita harus ke kantor pos dulu, antri desak-desakan untuk ngeliat lowongan apa, atau di koran siapa yang lulus. Sekarang udah nggak zamannya kayak gitu guys. Nah insight untuk kalian yang milenial, kalian coba deh, kalau misalkan memang belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai atau belum dapat rezekinya untuk kerja di sebuah perusahaan, coba deh isi waktu kalian selama masa menunggu ini, kalian isi waktu kalian dengan melakukan hal-hal yang produktif yang itu menjadi hobi kalian juga. Jadi misalkan kalian bisa mengisi waktu kalian itu dengan jualan online shop atau membuat makanan-makanan homemade gitu. Atau kalian juga bisa melakukan misalkan suka syuting, jadi kalian bisa bikin YouTube atau bikin fotografer. Jadi kayak misalkan kita mencari pasif income sembari menunggu pekerjaan. Selain skill kalian juga makin terasah, terus hobi juga tersalurkan, kita passion. Jadi nggak ada tuh waktu diem-dieman nganggur gitu, kita nggak ngerasain karena kita merasa selalu produktif. Lalu tips selanjutnya adalah tingkatkan koneksi dengan teman-teman. Jadi kalian itu perlu banget untuk berteman sebanyak-banyaknya dimanapun, karena itu adalah sumber-sumber informasi. Informasi itu mahal loh kalau menurut aku. Jadi beruntunglah orang-orang yang mengetahui informasi lebih dulu. Lalu tips selanjutnya adalah hati-hati dengan media sosial. Jadi sekarang sebagai informasi, semua HRD perusahaan itu tidak hanya melihat CV kalian saja, tapi juga melihat
melihat track record dari media sosial kalian. Jadi tolong media sosialnya, kalau memang kita ingin mencari pekerjaan dalam waktu kita masa apply, coba deh dikondisikan media sosialnya yang berbau positif, yang menggambarkan diri kita gitu. Nah itu HRD kadang suka iseng cari di media sosial gimana sih kesehariannya dia, itu jadi pertimbangan HRD loh. Jadi kalau bisa jangan aneh-aneh gitu di media sosialnya, supaya lebih terlihat kalau kita itu profesional. Tips selanjutnya adalah kita harus cari referensi kerja. Itu gimana maksudnya? Kita coba deh dengan membangun link, kita mempunyai referensi orang-orang yang bisa memasukkan kita ke kerjaan itu. Jadi dia akan membukakan peluang seperti itu dengan relasi tersebut. Nah, terus aku mau ngasih tips tentang teknis-teknis untuk apply pekerjaan ini, yaitu kita harus membuat CV semenarik mungkin. Nah, CV semenarik mungkin ini maksudnya adalah kalian update CV kalian selalu, bikin semenarik mungkin, jelas, padat, berisinya mantap. Terus juga kalian coba masukkan semua seminar-seminar yang pernah kalian ikuti. Mungkin bisa mata kuliah yang bagi kalian itu sangat bermanfaat ya untuk di masa depan. Kalian bisa tulis juga tuh mata kuliah itu di dalam CV, itu menambah referensi kalian. Tingkatkan skill problem solving. Kita tingkatkan skill problem solving dan juga skill-skill bahasa. Jadi kalian juga bisa mengisi waktu kalian itu dengan les-les bahasa gitu ya. Jadi itu kan bermanfaat banget ya untuk kita dalam bekerja, karena bahasa itu selalu harus ditingkatkan loh guys, karena dunia ini semakin maju. Jadi udah nggak bahasa Indonesia aja yang diandalkan, mungkin nanti bisa bahasa Mandarin, bahasa Jepang, jadi nggak apa-apa. Bahasa itu menarik kok untuk dipelajari. Lalu tips selanjutnya adalah jangan lupa minta restu orang tua. Itu paling penting, karena restu orang tua itu adalah pembuka jalan kita untuk sukses. Kalian minta maaf semua kesalahan yang pernah menyakiti, baik perkataan atau perbuatan. Lalu minta restu kepada mama papa kalian. Tolong doakan aku ya ma, apa, karena aku ingin mengajukan lamaran di perusahaan ini. Nah itu penting banget ya. Lalu tips yang terakhir yang bisa kalian lakukan tuh adalah tetap selalu optimis dan jangan pernah lupa berdoa, karena doa adalah segalanya. Kita tetap harus berusaha dan juga berdoa. Jadi berdoa tanpa usaha juga salah, berusaha tanpa doa itu juga salah, tapi kita harus berusaha dan berdoa itu barengan. Jadi itu sesuatu yang harus jalan secara paralel ya. Jadi pada kesimpulannya, kalau menurut aku di era digital sekarang, di industri 4.0 ini benar-benar bersaing ketat, maupun apapun itu sangat bersaing. Sekarang yang berlomba adalah skill masing-masing. Jadi penting banget untuk meningkatkan skill, tidak hanya pintar akademis, tapi juga digali kemampuan skillnya, kemampuan bahasa dan lain sebagainya. Jadi di zaman sekarang akademis, IPK itu hanya sebagai seleksi administrasi, tapi skill yang akan berbicara siapa pemenangnya. Baiklah, demikian sharing tips dari aku bagaimana agar kita tidak lama nganggur, cepat dapat kerja. Nah, semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian, bagi teman-teman yang ingin mencari kerja, atau yang sekarang baru lulus, atau yang baru mau kuliah, nanti kerjanya gimana. Baiklah, demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya. Terima kasih.